Pulau Jawa merupakan salah satu 5 dari pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa sendiri diapit oleh 2 pulau, yaitu Pulau Bali di sebelah timur dan Pulau Sumatera di bagian barat. Tidak hanya itu, Pulau Jawa juga diapit oleh 2 lautan, yaitu Lautan Jawa di sebelah utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Jawa juga memiliki adat maupun kebudayaan sangat beragam dan selalu berkaitan dengan hal-hal mistis. Maka, sobat jangan heran bila terdapat banyak misteri tentang tanah Jawa ini. Berikut ini beberapa kisah mistis tentang Pulau Jawa yang telah dirangkum oleh tim Kismis yang akan disuguhkan untuk Anda semua. Syekh Subakir merupakan sosok wali songo periode pertama yang diutus oleh khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun, tidak banyak orang yang mengenal tentang sosok Syekh Subakir. Konon katanya, Syekh Subakir lah yang bisa mengusir para makhluk halus yang mendiami tanah Jawa. Syekh Subakir juga masih memiliki hubungan erat dengan sebuah tugu yang berada di puncak Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa. Konon katanya, jika paku ini dicabut, maka seluruh tanah Jawa akan mengalami bencana yang sangat hebat. Gunung Tidar juga dikenal angker. Pasalnya, siapapun itu yang datang akan meninggal di tempat itu. Perjalanan Syekh Subakir untuk menumbali Pulau Jawa tidak luput dengan sosok figur penjaga tanah Jawa yang banyak orang mengenal sebagai Doro Semar atau Mbah Semar, atau juga sering disebut Ki Semar. Siapakah Ki Semar itu? Semar merupakan sosok tokoh kesenian wayang kulit dari Jawa. Semar sendiri digambarkan sebagai sosok seorang pria berperut buncit yang memiliki 3 orang anak, yaitu Gareng, Petro, dan Bako. Semar diperkirakan seorang penghuni tanah Jawa yang paling tua dan masih menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Banyak yang berspekulasi kalau Semar masih menjaga dari ujung hingga pangkal tanah Jawa. Dikisahkan, konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Sabdo Palon adalah danyang gaib di tanah Jawa ini. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan yang menghuni di tanah tersebut. Dalam kitab Musyarar dijelaskan kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah dari Sultan Turki, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu, Sultan Muhammad I bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubaliknya harus berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan, dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin dan bahasa hewan. Dia juga seorang yang ahli ru'yah, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah Jawa yang angker. Dialah Syekh Subakir. Syekh Subakir memiliki nama asli, yaitu
Syekh Tambu Ali bin Syekh Al-Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan masalah spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya agama Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang dirajahnya. Lalu, batu dengan nama Raja Aji Kolo Cokro tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu terletak di puncak Gunung Tidar di kota Magelang. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang begitu luar biasa di tanah Jawa. Semua makhluk halus yang masih hidup mengungsi ke lautan. Bahkan sebagian ada yang mati akibat hawa panas yang ditimbulkan oleh batu yang dirajah tersebut. Kegegeran di dunia gaib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdo Palon atau Sang Hyang Danyang Tanah Jawa. Sabdo Palon pun keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut di tanah Jawa. Akhirnya Sabdo Palon pun bertemu dengan Syekh Subakir. Akhirnya Sabdo Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir pun menjawab, menancapkannya batu hitam ini untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kala itu terjadi perdebatan yang sangat sengit. Setelah perdebatan terjadi, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari. Syekh Subakir ternyata bukan orang yang sembarangan, yang begitu mudah untuk dikalahkan oleh Sabdo Palon. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon akan mengancam membuat goro-goro di masa yang akan datang. Lalu Syekh Subakir pun menyetujuinya. Berikut ini adalah isi perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. 1. Jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. 2. Jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan itu menyerupai gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya dalam agama Islam. 3. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Dan hati-hati jika orang Jawa kehilangan kepribadian dan budi pekertinya. Jika semuanya itu hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormati. Namun, karena suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, maka itu bukan urusan Syekh Subakir lagi. Tentu saja, ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab.